Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan
dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, kita punya Allah yang ajaib.
Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau memuji Dia pada hari ini. Kita mau mengagungkan Dia. Karena apapun keadaan kita, saat lembah kelam, tapi kita tidak perlu khawatir. Karena ada Allah yang beserta kita. Kita mau sebelum ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang sungguh sangat baik. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Hingga saat kami dalam lembah kekelaman. Tetapi kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memuji Engkau, mengagungkan nama Engkau. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan Yesus. Segala pujian hormat, segala kemuliaan, hanya kami naikkan bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Allah kita baik. Dia sangat baik. Haleluya. Saya mengajak kita semua boleh memuji Dia. Kita bertepuk tangan bagi Dia. Kita berloncat bagi Dia. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari kita terus bertepuk tangan bagi Dia, sebab Dia sungguh baik. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Katakan dengan imanmu, yes. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari umat Tuhan, katakan param pam pam bersama-sama dengan saya. Param pam 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 pararam pararam. Param pam 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 pararam. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Yeah, yeah, yeah. Sebab Dia baik.
kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari sama-sama setiap umat Tuhan katakan, sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Biarlah setiap pujian yang boleh keluar dari mulut kita, itu juga keluar dari hati kita. Sebab hanya Dialah Tuhan dan Raja kita. Dia yang layak terima pujian. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh yes Jesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapakku datang
tua Tuhan. Kami mau melemparkan mahkota kami Tuhan Yesus. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Raja di atas segala raja. Korabaya sikiara la 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 baya sikiara la 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 baya se. Korala la 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 baya sikina na 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 baya se. Haleluya. Haleluya. Korala la 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 baya sikidi di 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 di. Korala la 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 baya se. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Tak usah ku takut Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, yes Jesus. Ku nyanyi haleluya, yes Jesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, yes. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Kami memohonkan syukur kami Tuhan Yesus. Sebab kami tidak mau berjalan tanpa-Mu Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan
berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul Mujizat Masih Ada. Karena itu mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak pergumulan yang kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Mari urapi kami semuanya Tuhan. Supaya firman yang kami dengar ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita selalu akan mengingat kepada pesan-pesan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, judul daripada pembicaraan kita adalah Mujizat Masih Ada. Karena itu kita nggak boleh ragu-ragu. Saudara, hari-hari ini kita berada di dalam masa-masa Pentakosta yang ketiga. Adalah pencurahan Roh Kudus bagi kita semuanya. Saudara, pencurahan Roh Kudus itu terjadi, dan Roh Kudus bukan ada di luar kehidupan kita, tapi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dia memberikan jalan bagaimana cara kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Di dalam Perjanjian Lama, kita lihat dalam kitab Yoel, pasal yang kedua, kitab Yoel mengatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara dikasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus, pencurahan roh Allah. Yoel menubuatkan suatu hari ketika Allah akan mencurahkan rohnya atas barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Pencurahan ini akan menghasilkan aliran roh, nubuat karismatik di antara umat Allah. Petrus mengutip ayat ini pada hari Pentakosta, serta menjelaskan bahwa pencurahan roh pada hari itu adalah awal daripada penggenapan nubuat Yoel. Nubuat itu merupakan janji berkesinambungan bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena semua orang percaya dapat dan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, kata Yoel. Yoel membayangkan bahwa salah satu akibat utama dari pencurahan Roh Kudus akan menjadi pemberian dan pelepasan karunia-karunia nubuat. Pernyataan roh melalui karunia-karunia memberitahu kehadiran Allah di antara umatnya. Rasul Paulus menyatakan bahwa jikalau gereja bernubuat, seorang tamu yang belum percaya akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu, kata Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 24 dan 25. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat di langit. Perwujudan sepenuhnya dari peraturan pencurahan roh dan tawaran keselamatan kepada semua orang pada suatu hari akan disertai tanda-tanda di langit. Zaman dan hari Tuhan. Pada saat itu, saudara, musuh-musuh Allah akan mengalami murkanya. Apabila diselidiki dari sudut nubuat Alkitabiah, keadaan seluruh dunia menunjukkan bahwa saat terjadinya peristiwa-peristiwa masa depan ini, hari-hari ini sedang mendekat. Karena itu saudara-saudara, jangan bimbang. Ini terjadi pada kehidupan orang-orang percaya. Saudara, ini adalah nubuatan daripada Nabi Yoel. Bagaimana tanggapan di dalam masa perjanjian baru? Bagaimana tanggapan Pak Petrus dalam Kisah Rasul pasal yang kedua? Ketika Petrus berkhotbah, dia mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit. Dan tanda-tanda di bumi.
di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus mengatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara, Petrus menghubungkan berkata-kata dalam bahasa roh itu dengan nubuat. Dengan demikian berkata-kata dalam bahasa lain dianggap salah satu bentuk bernubuat. Arti sesungguhnya dari bernubuat adalah memakai suara orang di bawah tuntunan langsung dari Roh Kudus untuk kemuliaan dan pelayanan Allah. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul ini, yang pertama saudara, 120 orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang kedua, Roh Kudus turun kepada Kornelius dan rumah tangganya. Dan Petrus mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh dan memuliakan Allah. Dan yang ketiga, murid-murid di Efesus, ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara dikasihi Tuhan, hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Menurut nubuat Yoel, sebagaimana diterapkan Petrus, baptisan dalam Roh Kudus adalah untuk mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hamba-hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Pada hari-hari itu, kata Petrus mengutip Yoel mengatakan bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hari-hari itu. Ini berarti bahwa pencurahan Roh Kudus dan tanda-tanda adikodrati yang menyertai, yaitu mujizat-mujizat, tidak dapat dibatasi hanya pada hari Pentakosta, tetapi itu terjadi pada hari-hari ini. Kuasa dan berkat-berkat Roh Kudus adalah bagi setiap orang Kristen untuk diperoleh dan dialami sepanjang zaman gereja, yaitu seluruh waktu di antara kedatangan kedatangan pertama dan yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan satu pengalaman. Pada waktu itu saya mengikuti satu rapat di rapat PPD di Senayan, ya. Dan kemudian saya jatuh dan kaki saya terpelecok. Ketika saya bawa ke dokter mengatakan ini harus dioperasi. Tapi kemudian apa yang terjadi, saya berdoa di rumah. Saya hanya di rumah, saya terus membaca Alkitab dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan mujizat terjadi. Kaki yang terpelecok menjadi sembuh. Saudara, kuasa dan berkat-berkat Roh Kudus adalah bagi setiap orang Kristen. Terjadi hari-hari ini juga untuk diperoleh dan dialami. Sepanjang hari-hari ini. Yaitu seluruh waktu, walaupun masa-masa pandemi saat ini, mujizat terjadi. Saudara, Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Markus. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia, Tuhan Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Membaptis kamu dengan Roh Kudus adalah orang pertama yang menyampaikan kabar adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi Markus menyingkat pemberitaan menjadi satu tema. Pemberitahuan tentang Kristus akan datang dan membaptis pengikutnya dengan Roh Kudus. Artinya, Tuhan Yesus
akan membaptis Anda, saudara dan saya, dan kita semuanya orang-orang Kristen dengan Roh Kudus. Semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus mengabarkan bahwa Yesus tetap adalah Tuhan yang membaptis dengan Roh Kudus. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang terjadi, sedang tercurah. Karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan, ini bagian yang ketiga. Yang pertama adalah nubuat Yoel. Yang kedua adalah tanggapan bagaimana Petrus menanggapi nubuat Yoel ini. Dan yang ketiga Tuhan, hari ini Pentakosta ketiga sedang terjadi. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Perhatikan saudara, jikalau kamu minta sesuatu, ya, di dalam masa-masa pandemi hari-hari ini, banyak permintaan orang-orang dalam segi kehidupan mereka, apapun juga, dalam masalah ekonomi, dalam masalah sakit penyakit, dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, itu artinya Yesus ingin agar para pengikutnya melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pertama, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu meliputi baik membawa orang Kristen, orang yang belum bertobat kepada Kristus, maupun mengadakan mujizat-mujizat, menjadi pemenang jiwa-jiwa. Dan yang kedua, alasan mengapa ini dapat terjadi ialah karena Yesus akan pergi kepada Bapa untuk mengirim Roh Kudus dan membawa doa dalam namanya. Menjawab doa dalam namanya. Pekerjaan para rasul akan lebih besar dalam jumlah dan jangkauannya. Saudara, kalau kita menghadapi permasalahan, apapun juga yang kita hadapi dalam masa-masa pandemi ini, minta dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus meliputi setidak-tidaknya dua hal. Yang pertama adalah berdoa selaras dengan kehendak dan kepribadian dan tabiatnya. Yang kedua, berdoa dengan penuh kepercayaan kepadanya dan kekuasaannya serta dengan kerinduan untuk memuliakan Bapa dan Anak. Dengan demikian, berdoa dalam nama Yesus berarti bahwa Yesus akan menjawab semua doa yang akan dinyatakannya sendiri. Kuasa doa tidak terbatas bila ditujukan kepada Yesus atau Bapa. Dalam iman yang suci menurut kehendaknya, dan percayalah, mujizat pasti terjadi. Contohnya misalnya di dalam Lukas pasal yang ke-5. Pada suatu kali Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kusta, saudara. Kusta itu penyakit yang mengerikan. Mungkin hari-hari ini sama dengan COVID-19. Mungkin ya. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara, mujizat terjadi. Yesus melarang orang-orang memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada iman. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, kusta
penyakit yang sangat tidak baik pada waktu itu. Orang yang kena penyakit kusta dicela. Nah, hari-hari ini saudara, kita menghadapi pandemi. Dan Tuhan mengatakan, barang siapa minta kepadaku, ya, maka aku akan menjawab. Mari saudara, pada saat kita menghadapi pandemi ini dan kita mendapat satu permasalahan, mari berseru kepada Tuhan. Ini adalah satu contoh bahwa mujizat bisa terjadi setiap saat bila kita minta kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, di dalam 1 Petrus, saudara-saudara yang terkasih, Petrus mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, nyala api siksaan. Di dalam Perjanjian Baru menekankan bahwa pencobaan merupakan pengalaman yang tidak bisa dihindarkan oleh orang-orang percaya yang setia, di mana dunia fasik dikuasai oleh iblis dan yang menentang Injil. Mereka yang sungguh-sungguh berserah kepada Kristus dengan iman yang kokoh dan setia, yang hidup oleh Roh dan mengasihi kebenaran Injil, akan mengalami kesulitan-kesulitan dan penderitaan. Sebenarnya penderitaan karena kebenaran adalah bukti kesungguhan pengabdian kita kepada Yesus Kristus. Karena alasan ini, persoalan dalam hidup saudara mungkin menjadi tanda bahwa saudara menyenangkan Allah dan setia kepadanya. Penderitaan seringkali menjadi peperangan iman. Peperangan iman saudara melawan dosa, dunia yang fasik dan juga iblis, dan juga pandemi saat-saat ini. Melalui pencobaan yang menyakitkan, Allah mengizinkan saudara mengambil bagian dalam penderitaannya dan membentuk dalam diri Anda mutu, tabiat, karakter yang diinginkannya. Sekalipun demikian, ketika saudara menderita dan tetap setia kepada Kristus, saudara akan dipandang berbahagia. Karena roh kemuliaan, roh Allah ada pada Anda. Yakobus mengatakan dalam Yakobus 5 pasal yang kelima ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan, perhatikan saudara, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar. Perhatikan saudara, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, pada saat saudara mengalami kesulitan, kemiskinan, kesukaran, Alkitab mengajak Anda untuk mencari kekuatan dari Allah melalui doa. Dekatilah Tuhan Yesus. Dekatilah Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mewakili Anda di hadapan Allah, memohon syafaat bagimu dan memberikan kemurahan dan kasih karunia untuk menolong pada saat-saat yang perlu. Terimalah firman Allah dengan sungguh-sungguh. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jikalau kita berbahagia di dalam Tuhan,
kita akan menyanyikan kidung pujian yang indah kepadanya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang-orang sakit. Dan mujizat terjadi. Yakobus berbicara tentang penyakit jasmania. Kita boleh menangani penyakit-penyakit dengan minta doa dari para panatua, pemimpin gereja, gembala-gembala, dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan mengatakan jika ia telah berbuat dosa. Yakobus menyadari bahwa penyakit mungkin disebabkan karena dosa. Oleh karena itu apabila terjadi penyakit, orang itu harus memeriksa dirinya di hadapan Tuhan dalam doa untuk mengetahui apakah penyakitnya itu disebabkan oleh dosa pribadi atau tidak. Kata jika ini menjelaskan bahwa penyakit tidak selalu disebabkan oleh dosa pribadi. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang benar. Jadi orang benar, saudara. Doa orang benar. Sangat besar kuasanya. Apa sih doa orang benar itu? Yaitu doa yang mendekatkan mereka kepada Allah. Yang kedua, membuka jalan kehidupan penuh Roh Kudus. Mendatangkan kuasa untuk melayani dan pengabdian kepada Kristus. Membangun secara rohani. Memberikan wawasan mengenai pemeliharaan Kristus. Menolong mereka dan mengalahkan iblis. Yang ketujuh, menjelaskan kehendak Allah bagi mereka. Yang kedelapan, memungkinkan mereka menerima karunia rohani sehingga mujizat-mujizat terjadi. Menuntun mereka kepada persekutuan dengan Allah. Membawa kasih karunia, kemurahan, dan kesejahteraan. Membawa orang yang terhilang kepada Kristus. Memberikan hikmat, pernyataan, dan pengenalan akan Kristus Yesus. Membawa kesembuhan, meloloskan mereka dari kesukaran, memuliakan Allah dengan pujian, penyembahan, dan pengucapan syukur. Itulah doa orang-orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan pada akhirnya di dalam Roma, pasal yang ke-8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena alasan ini, saudara, persoalan dalam hidup kita semua makin menjadi tanda bahwa Anda di dalam doa yang benar menyenangkan Allah dan setia kepada Dia. Penderitaan seringkali menjadi peperangan iman. Peperangan iman Anda untuk melakukan baik dosa maupun penderitaan, maupun dunia yang fisik dan iblis. Melalui percobaan yang menyakitkan, Allah mengizinkan Anda mengambil bagian dalam penderitaannya dan membentuk dalam diri Anda mutu tabiat Kristus atau karakter Kristus yang diinginkannya. Sekalipun demikian, ketika Anda menderita dan tetap setia kepada Kristus, Anda akan dipandang berbahagia. Karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada pada Anda. Ingat saudara, di dalam Pentakosta yang ketiga, mujizat masih ada. Jangan ragu-ragu.
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk perlindungan pertolongan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Barang siapa memanggil aku akan menolongnya. Kami akan selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami dalam tangan penguasaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat tetap masih berlaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat masih berlaku. Mujizat masih ada. Kami yakin dan percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali datang mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Di hari Minggu ini, Kau masih dapat mengumpulkan kami walaupun secara online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu selalu ada, Roh-Mu selalu melindungi, menyertai kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditabur terus Tuhan tumbuh di tanah yang subur, yang mendengarnya terus bertumbuh di dalam Engkau semakin kuat. Semakin berlari mencari Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah membawakan firman ya Bapa. Berkati kehidupan pelayanannya dan keluarganya semua dalam tangan kasih perlindungan-Mu. Kau pakai dia lebih-lebih lagi Bapa. Berkati juga hamba-Mu ya Bapa. Pak Niko dan keempat wakilnya ya Tuhan. Biar segala urapan-Mu terus turun padanya. Agar banyak jiwa-jiwa terus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Dan biar tidak di Indonesia saja tapi terus ke negara-negara lain Bapa. Biar jiwa-jiwa mengenal Engkau lebih lagi dan mencintai-Mu lebih lagi. Berkati hamba-Mu juga ya Tuhan, Pak Agus dengan Ibu ya Tuhan. Peliharaanmu terus sempurna terhadap mereka Bapa. Dan Kau menjagai, melindungi dia terus dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Biar sampai di masa tuanya Engkau terus memelihara kehidupannya ya Bapa. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu di Petukangan Bapa. Biar mereka terus bertumbuh di dalam Engkau walaupun dalam pandemi ini Tuhan. Kami tidak pernah berkumpul bersama tapi kami percaya di dalam nama Yesus. Roh kami terus menyala-nyala rindu akan Engkau Tuhan. Haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Pemeliharaan-Mu dalam hidup kami anak-anak-Mu Bapa. Berkati juga Indonesia, pulihkan kami Tuhan dari segala sakit COVID ini ya Tuhan yang sedang melanda Indonesia, Omikron Bapa. Kami berdoa Tuhan belas kasih-Mu turun atas Indonesia. Agar kami dipulihkan dari Omikron ini ya Bapa. Kami percaya hanya Engkau yang kami andalkan dari semua ini. Kami percaya juga Engkau akan memulihkan Omikron dari Indonesia Tuhan. Siapapun mereka akan percaya bahwa Engkau lah ya Tuhan dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Dan mereka menemukan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga Indonesia Tuhan, biar Roh-Mu terus damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Kau pulihkan Indonesia dari segala bencana Tuhan. Kau pulihkan anak-anak-Mu dan Kau pulihkan orang-orang yang belum percaya akan Engkau. Agar mereka terus melihat betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati pemimpin kami Indonesia Tuhan, Pak Jokowi. Roh bijak hikmat-Mu menyertainya ya Tuhan. Agar segala keputusan yang diambil semua datang daripada-Mu Bapak. Berkati para menteri, anggota DPR, MPR, dan gubernur serta jajaran-jajarannya Tuhan dari pusat sampai daerah. Roh takut akan Engkau terus melingkupi pemimpin bangsa kami Tuhan. Agar mereka bekerja tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Engkau dan untuk kemuliaan bangsa ini Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Jiwa-jiwa mengenal Engkau Tuhan baik dari timur sampai barat, utara sampai selatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh kehidupan doa kami ini dan di dalam nama-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.